Stock RTA by ROV and Vape Host. Ini vibes-nya tuh RTA ini tuh vibes-nya kayak RBA-nya dari IO guys. Jadi gua karena nyedotnya vibes-nya mirip ya. Jadi gua berpikiran kalau pas nyedot ini kayak nyedot RBA IO guys ya. Dan Stock RTA ini karakternya memang Vapers Indonesia, memang agak manis. Layernya tuh kepecah-pecah ya temennya. Dengan TH yang cukup lumayan kenceng juga. Memang itu yang dicari untuk Vapers Indonesia temennya. Yo, what's up guys, balik lagi dengan gua Scanujans. Oke, kali ini tentang sebuah RTA tentunya. Ini adalah RTA karya anak bangsa. Setelah sukses dengan RDA single coilnya tentunya, yang kemarin itu sempat dia itu membuat dengan versi titanium juga ya tentunya. Dan akhirnya sekarang dia membutuhkan sebuah RTA terbarunya dengan mode dual air hole. Jadi air hole itu katanya ada double gitu ya tentunya, dalam sama luar ya. Seperti apakah? Ini dia. Jadi kita kedatangan Stock RTA by ROV and Vape Host. Ini jadi kita kedatangan Stock RTA yang sebelumnya dia sudah sukses dengan Stock RDA yang memang notabene dia single coil ya temennya. Dan kemarin dia terakhir itu pas di Vape Fair kalau nggak salah, dia itu memunculkan bahan terbarunya mereka yaitu menggunakan titanium ya temennya. Nah sekarang dia memunculkan si RTA ini, oke, dengan logonya yang seperti ini ya. Ini logonya ROV atau logo Vape Host S ROV ya temennya. Jadi logonya seperti ini bentuknya, dan ini kotaknya sama dengan RDA nya. Dari ini kotaknya kotak kaleng seperti ini. Ini ada barcode-nya tertulis polish black ya. Berarti ini adalah black yang mengkilat gitu ya temennya. Dan di sini ada logo dari ROV-nya temennya. Oke, kita rasakan buka nih. Set. Nah, di sini ada kertasnya Stock the Flavor ya. Stock RTA Republic of Vape ya temennya. Oke. Nah, ini untuk produknya seperti ini. Ini adalah Stock RTA. Nih kita mendapatkan kelengkapannya dulu, kita cek ya. Oh, di belakangnya ada apanya lagi nih. Coba kita keluarin dulu guys. Oke, di belakangnya ini ada buku panduannya temennya. Nah, ini ya. Ini ada buku panduannya. Jadi kalau teman-teman bingung, nanti kalian bisa tinggal baca aja buku panduannya ya. Yang bisa dilepas tuh apa aja gitu ya. Ntar masangnya gimana, ini ada semua ya lengkap di sini urutan-urutannya. Nah ini yang gue maksud ya temennya, yang gue maksud air hole itu ada double. Jadi dia ada bottom air hole nya yang memang untuk air hole dalam. Nah juga dia ada set air hole nya juga. Jadi ini settingannya nggak cuma nyeting yang dari samping, tapi dari bawahnya juga bisa disetting ya temennya. Jadi ini bisa untuk RDL gitu ya temennya, DTL dan RDL gitu ya. Modelnya berarti mirip kayak RBA ya temennya. Kalau RBA itu kan biasanya air hole itu di bottomnya gitu ya, di bawahnya. Nah, yang sampingnya itu udah nggak ada air hole-nya lagi. Nah, untuk di Stock RTA ini teknologinya dua-duanya dimasukin guys. Jadi ada yang dari bottom dan juga ada yang dari setnya di samping ini ya temennya. Nanti kita jelaskan ya, oke. Nah, di sini untuk kelengkapannya kita mendapatkan apa aja nih ya. Nah, kita bongkar. Oh, replacement glassnya temennya. Jadi ini ada replacement glassnya. Ya, kita mendapatkan dua. Jadi yang di sini satu, yang terpasang satu dengan ukuran yang sama ya. Nggak ada beda ukuran ya temennya. Dan di sini kita mendapatkan apa lagi nih? Nah, di sini kita mendapatkan, kita dapat drip tip juga guys. Ini kita dapat drip tip RDL ya temennya, bukan MTL ya. Karena ini cukup masih lumayan gede. Jadi kita mendapatkan drip tip RDL 810 to 510 ya temennya. Jadi ini bawahnya gede tapi atasnya kecil gitu ya. Nah di sini juga ada baut-baut posnya, cadangan, dan juga ada karet-karetnya di sini ya temennya. Oke, nah ini dia untuk si Stock RTA-nya temennya. Ini kita mendapatkan warna hitam agak gelap ya temennya. Ini kelihatan ya sih. Nah ini ya, bentuknya tuh kayak gini. Nah ini kita jelasin satu-satu ya. Jadi kita jelasin dari atas dulu. Oke, kita mendapatkan di sini drip tip ya. Ini ukurannya 810. Ya ini menggunakan bahan frost ya temennya. Bahannya bahan frost. Jadi dia kayak PC tapi warnanya warna frost
frost gitu ya teman-teman. Ini frost black grey kayaknya ya teman-teman. Nah ini untuk drip tipe seperti ini. Nah ini bisa diganti dengan drip tipe yang RDL ini ya. Nanti kita akan coba ganti-ganti ya teman-teman. Ini drip tipe RDL. Kayaknya kalau yang tambahan ini bahannya Delrin ya. Nah untuk yang bawaannya ini menggunakan bahan frost ya teman-teman. Oke, dan untuk tutup atasnya ini ya, untuk tempat pengisiannya ini dia itu nggak menggunakan drat ya teman-teman, tapi dia menggunakan lock-lockan seperti ini. Jadi ini ada kayak colokan gini. Nah ini ada kayak pentilannya gitu ya teman-teman. Nah ini kalau mau ngeklik ini dimasukin ya, harus dimasukin dulu. Setelah rapat baru kalian bisa puter ya teman-teman. Nah di sini dia mengelok ya teman-teman. Oke. Dan untuk bahan tutupnya gini, bezelnya segala macam ya. Untuk bodi luarnya dia menggunakan bahan SS ya teman-teman. Ini kayaknya SS 314 ya teman-teman kayaknya ya. Antara 314 atau 316 ya teman-teman. Oke, dengan catnya warna black seperti ini. Nah, ini kita coba buka dulu nih chimney-nya jadi satu ya kayaknya nih ya. Ini kayaknya jadi satu guys. Ini jadi ini chimney-nya sama cap-nya ini jadi satu ya. Jadi bukanya kayaknya harus lewat bawah ya teman-teman. Nah, di sini juga ada air hole control-nya. Nah, ini set air hole ya temennya. Jadi ini set air hole-nya kalian bisa adjust ya, ini bisa kalian kecilin, bisa gedein, tapi ini ukurannya ukuran RDL ya. Kalau kayaknya jadi MTL nggak mungkin ini ya temennya. Oke, kita cabut dulu bawahnya. Nah ini ya, untuk air hole controlnya bisa dicabut seperti ini. Dan di bawahnya ini ya, ini ada nomor serinya IP 1P01327 dan di sini tertulis Stark RTA dengan pin konektornya gold plated. Ini itu air hole-nya guys. Jadi ini ada titik-titik ini ya. Ini kan ada titiknya 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, kalian ini sesuaiin aja. Di sini kan ada kayak tanda panahnya. Nah, ini menunjukkan kalau ini kalian tuh main di lubang berapa ya untuk yang bottom air hole-nya ini ya, temen-temen. Jadi ini nanti bisa kalian setting, nanti gua akan kasih tahu ya cara settingnya. Nah, sekarang kita akan buka dulu untuk posnya, temen-temen. Oke guys, jadi ini adalah gua kasih tahu cara untuk lepas si capnya ini ya, cap chimney ini dan kacanya ini dari posnya ini ya. Ini jadi ini udah dilepas dulu untuk air hole bawahnya. Nah, ini kalian pegang untuk atasnya ini dengan yang bawahnya. Kalian putar. Nah ini kita putar ya temennya. Nih kita putar. Nah ini kelepas ya temennya. Ini untuk si posnya dalamnya. Nah ini untuk capnya dan chimney. Ini bisa dilepas juga dari si kacanya. Nah ini ya, tanknya itu bisa dilepas seperti ini. Nah untuk top capnya ini dia menggunakan sistem doom ya temennya. Nah ini menandakan kalau si RTA ini tuh pastinya manis ya temennya, karena ini doom banget ya dalamnya. Walaupun nggak yang melengkung, tapi dia tekuannya tekuan doom ya temennya. Oke, jadi ini dipasang seperti ini. Nah nanti kalian tinggal di thread lagi, diputar gitu ya temennya. Nah ini untuk kapasitas tanknya, ini rata-rata kalau misalnya RTA itu sekitar 4-5 milian. Ini kayaknya sih 4 milian ya temennya untuk isi si liquidnya ya temennya. Oke, nah untuk posnya, ini dia menggunakan bahan SS juga untuk posnya. Ini kutub positifnya ada di sebelah sini. Ya ini kutub positif dan ini kutub negatif. Dengan baut-bautnya ini yang gold platednya dengan sistemnya baut minus ya temennya. Nah di sini gua mau jelasin untuk air hole-nya ya temennya. Oke. Jadi air hole-nya ini ada dua guys. Ada yang dari sini ya. Ini air hole-nya tuh dari bawah sini. Nah ini tuh masuk ke bawah baru lewat sini ya teman-teman. Nah ini bawahnya itu bisa disetting lagi. Nah gue juga belum tahu nih guys, untuk membedakan antara si air hole yang bottom ke setnya itu gimana. Nah kita coba eksperimen ya teman-teman. Oke, ini kita akan coba buka dulu pin konektor bawahnya. Ini cara settingnya gini ya. Ini diputar dulu. Nah ini setelah kalian kendorin seperti ini ya teman-teman. Ini kan dikendorin dulu nih. Ya dikendorin. Nah ini tuh bisa kalian tarik gini guys ya. Tuh kalian bisa tarik terus kalian bisa puter. Nah ini itu bawahnya tuh bisa diputar-putar gini. Kelihatan gak sih? Nah ditarik terus diputer guys. Nah ini ya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini ditarik. Nah ini tuh bisa diputar-putar gini loh. Nah, jadi kalian bisa, ini kan tadi kan di 3 ya, ini kan di titiknya itu 3. Nah, kita bisa putar ke 2, ya, ke lubang 2 atau ke lubang 1 seperti ini ya temennya. Nah, tergantung kalian maunya gimana. Nah, karena ini gua pengen experience ya temennya. Ini gua coba taruh di 1 supaya ini jadinya RDL nantinya ya temennya. Nah, nanti kita akan tahu bedanya. Ini kita kencengin lagi ya.
Jadi yang tadinya gua pakainya di 3, ini gua pindah ke 1. Nah, ini kan nanti gua akan nyedot ya. Ini cara dari segi flavor dan sedotannya itu gimana. Nah, nanti misalnya kesempitan, kita akan rubah ke 2 atau ke 3 lagi ya temennya. Oke, jadi seperti itu. Jadi tembakan air hole tetap di bottom ya, di bottomnya. Nah, yang gue bingung gini guys, sebenarnya kan ini kan air hole-nya kan udah ada side ya, kenapa harus di setting lagi bawahnya? Nah, tapi ini katanya inovasinya guys, dan di situ juga katanya untuk flavornya itu bakalan berubah juga karakternya. Nah, ini makanya gue coba di paling kecil lubangnya. Nah, nanti di side air hole-nya kita coba tes juga apakah ngaruh juga, atau misalnya kalau ini kita bawahnya udah setting, side air hole nggak ngaruh lagi untuk di setting atau gimana. Nah, nanti kita perjelas ya temennya. Oke, nah ini untuk pose seperti ini ya. Untuk bentuknya dia sistemnya single di tengah seperti ini, melintang seperti ini, dan di sini chambernya cukup lumayan besar. Nah, berarti ini bisa digunakan, yang lebih baik adalah coil dengan diameter 3 mili ya temennya, karena chambernya cukup lebar banget ini ya, sampai kanan kirinya. Dan di sini adalah penyerapan liquidnya ada di sebelah sini. Jadi ini agak kayak ada ventilasi kecil. Nanti kapasnya akan gue tekuk di belakang si ventilasi ini. Nah, nanti liquid akan nyerapnya lewat situ ya temennya. Oke, nah ini karena baut min kita coba kendorin dulu ya. Kita kendorin dulu, nanti kita akan pasang. Jadi ini kenapa bautnya 4 ya, walaupun single, kenapa kok single tapi bautnya 4? Ini mengantisipasi kalau kalian kena atau dapat si coil yang kidal ya temennya. Jadi nggak cuma tangan doang yang bisa kidal, coil juga bisa kidal. Ada, kadang kan ada yang kakinya itu kanan gitu ya, tiba-tiba ntar ada coil yang kakinya tiba-tiba di kiri gitu. Nah, karena kan beda-beda. Nah, makanya dia dibikin si bautnya itu 4 gitu ya temennya. Karena nggak semua orang tuh cocok dengan misalnya coil yang kebalik atau coil yang tidur begini. Nah, itu kadang-kadang cocok-cocokan guys. Ada orang yang nggak cocok kebalik kayak gitu-gitu ya, makanya dibikin 4 supaya selera kalian pengennya gimana ini bisa kalian eksperimen sendiri ya temennya. Oke, wes ya, kita langsung akan coba setting aja. Nih kita pasangin dulu ke PI Panda ya. Nih kita pasang dulu. Setelah kita pasang seperti ini, kita akan setting ya coilnya menggunakan Panda coil ini yang 3 mili ya. Nih gua pakainya coil yang dual. Nah, kita nanti setting total untuk air hole-nya ini ya, untuk tembakannya itu ada 6 ya. Jadi di sisi kanannya ada 3, di sisi kirinya juga ada 3 lewat bawah ya temennya. Oke, wes ya, kita coba setting dulu. Ini udah gue kendorin semua. Nah, ini maksudnya, ini akan gue jelaskan ya temennya, kenapa kok bautnya tetap 4 gitu ya. Ini gue kasih tahu. Nih, jadi gini. Nah, ini kan coilnya coil kaki ke bawah ya. Nah, kita pengkangin dulu. Ngangkangin dulu. Bukan dikangkangin dong. Dicembreng gitu ya namanya. Dicembreng ya. Oke, kita buka salah satu kakinya. Nah, nanti posisi coilnya akan gini guys, ngangkang gini ya temennya. Nah, ini yang gue maksud gini guys. Ini kan kalau kalian pengennya tidur seperti ini ya, ini coilnya kan kalau tidur kan normal seperti ini ya. Nah, kadang kan ada orang yang pakainya maunya kebalik seperti ini. Nah, kalau misalnya bautnya cuma 2, nah misalnya dapetnya coil yang ngangkang, dapetnya coil yang kidal. Nah, mau nggak mau kalian harus nyetingnya kebalik gini. Nah, kebanyakan banyak orang juga nggak suka dengan coil kebalik gini. Makanya dibikin seperti ini. Jadi mau kidal atau enggak tetap masih bisa tidur dengan posisi coil yang normal ya temennya, kakinya tuh di atas gitu ya temennya. Oke, nah ini kita pasangin. Nah, setelah seperti ini kita kencengin dulu temennya. Oke, setelah dipasang kita akan setting dulu ya di ketinggiannya. Nah, ini pas banget guys. Ini kalau gue nggak salah ya, atau settingannya gimana, biasanya tuh gue tuh suka experience gitu loh, tingginya tuh suka gue atur-atur. Nah, cuman ini karena dia sistemnya itu bottom ya, bottom air hole lewat bawah gitu. Nah, kayaknya coilnya kalau kalian tarik cukup dengan setara dengan pos atasnya aja guys. Jadi nggak usah lebih-lebih ya, setara aja udah cukup kayaknya. Nih, ini ya, ini setara ya temennya nih ya. Jadi dia setara sama si atas posnya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi banget, karena air hole-nya tuh di bawah banget ya. Nah, karena kalau misalnya ketinggian juga, kapasnya nanti cingkrang guys. Begitu turun ke si parit chambernya ini ya, ini terlalu tinggi gitu. Nah, itu kurang bagus juga guys kalau terlalu tinggi gitu ya. Oke, nah kita potong dulu ya untuk kawatnya. Nah, kita potong dulu. Oke, ini udah kita rapin ya, udah kita potong. Nah, kita coba driver nih temennya. Jadi kita kecilin dulu wattnya di 35 lah ya. Oke, kita coba driver dulu.
Nah, ini udah menyala dengan sempurna ya temennya. Kita lihat resistennya. Ini kita mendapatkan resisten 0,33 ya temennya. Pas banget lah. Kalau untuk single coil 0,3 itu paling pas ya temennya. Wes ya, ini udah sempurna untuk burn-nya. Nah, kita coba wicking dulu ya temennya. Oke, ini tadi sudah kita skotis untuk kapasnya. Nah, kita tinggal pasang aja. Nah, kita tarik dulu. Nah, kita pasin dulu ya. Nah, triknya untuk kalau RTA temennya. Jadi gini guys, untuk RTA biarin aja untuk kaki-kakinya ini tebel guys. Jadi yang kalian fokusin kan ininya dulu ya, coilnya. Ini supaya nggak terlalu longgar, nggak terlalu sempit. Kalau udah pas, ini biarin tebel aja. Soalnya nanti kalau misalnya di chambernya itu nggak tebel, dia itu terlalu banyak liquid yang masuk. Nah, ini karena bottom air hole ya temennya. Nah, takutnya dia leaking. Nah, makanya si kapasnya itu harus ditebelin guys untuk yang di chambernya ya temennya. Itu triknya sebenarnya itu doang guys. Kalau untuk RTA guys ya, yang biasa teman-teman suka leaking, nah caranya seperti itu ya. Nih ntar gue kasih tahu ya. Nah ini udah pas. Nah ini kalian potongnya jangan pelit-pelit guys. Nah ini sengaja tebelin aja, jadi sesuai ya. Jadi dari samping bawahnya gini ya. Oke. Nah, jadi ini masih kelihatan tebel, nih nggak usah ditipisin lagi ya, langsung ditekuk aja. Nah, gue tadi lupa ngasih tahu ya, untuk diameternya ini ya temennya. Untuk diameternya ini tuh kalau dikasih ring ya, ini totalnya di 24 mili guys. Sebenarnya ini nggak 24 mili banget ya, tapi ini ya karena ini ringnya tadi kan gue copot ya, belum gue pasang lagi. Nanti kalau udah gue pasang lagi, dia jadi 24 mili lagi ya bawahnya ya. Nah, untuk posnya dia itu diukurannya di 22 guys. Posnya di 22, tapi untuk keseluruhan dia itu 24 mili ya untuk diameternya temennya. Oke. Nah wes ya, kita udah potong seperti ini, kita tekuk dulu guys. Nah ini kalau tebel tuh enak guys, jadinya tuh ruang untuk si itunya ada ya, penyerapan liquidnya tuh nggak loss gitu ya. Yang itu yang menyebabkan leaking tuh kalau misalnya gini, ini kan ada kayak lubang penyerapannya kan di sini guys. Nah ini ya lubang penyerapan ini, kalau misalnya ini masih ada rongga kosong ya, kalau nggak ketutupan semua sama kapas, nah ini kalau dimasukin liquid dia akan masuk terus. Nah itu yang akan menyebabkan si RTA kalian banjir atau terjadi leaking ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini ya, nih ya, ginu-ginu gitu ya. Lihat kapasnya tuh nyempluk gitu, bawaannya pengen nyedot gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau cowok-cowok ya, kalau lihat yang ginu-ginu ya, yang menuk gitu. Nah, sama kapas kalian juga harus semok guys kalau menggunakan RTA teman-teman. Wes ya, kita cobain tetesin liquid ya menggunakan taruh montok nih. Ya, 3 mg aja ya teman-teman. Kita tetesin dulu. Oke, ini udah setup ya temennya. Nah, ini hasil akhirnya di 0,31 ya, emang sekitar 0,3 lah temennya. Kita coba naikin di 50-an. Oh ini udah kita tetesnya udah basah ya temennya. Kita sudah setting di 50 watt. Kita coba tes dulu untuk firingnya nih. 1, 2, 3. Belum masih ini ya, belum meledak ya, tenang. Nah, ini mulai nih temennya. Ya. Tuh. Ini kalau untuk ininya lumayan ya temennya. Ruang untuk ininya ya, untuk si nafas si cloudnya itu masih ada ya temen, walaupun menggunakan diameter 3 ya, tapi untuk kanan kiri itu masih ada ruangan gitu ya untuk nyedot si udaranya gitu ya. Nih. Ya. Atas lagi. Ya temennya, ini udah ciambi ya, wes ya, kita coba tutup dulu. Nah ini udah kita tutup seperti ini. Nah ini kita lihat ya, dalamnya ternyata tuh ada logonya guys. Gue tadi lupa ya ngasih tahu ya, ada logo dari ROV nya atau si stock RTA nya. Nah ini kita pasang, atasnya kita pasang dulu. Nah udah, kita copot dari RTA nya, dari remote nya. Kita pasangin si itunya lagi guys, air hole controllernya kita set lagi. Nah
Nah ini ya, ini udah terpasang. Nah ini jadi kalau kalian mau masang, di sini kan ada kayak gripnya gitu. Nah di bawahnya itu kan polos. Nah yang polos itu di bagian bawah ya teman-teman. Jadi yang di bagian atasnya itu gripnya gitu ya teman-teman. Nah ini bisa disetting-setting. Nah gue juga penasaran guys, ini dia menggunakan dua air hole kayak gini tuh perbedaannya apa dengan yang RT yang biasa ya teman-teman. Oke. Nah kita karena mau akan RDL, kita keluarin dulu drip tipnya ya teman-teman. Nah ini drip tipnya sudah kita keluarin. Nah dia itu bahannya Derin ya temennya. Nah seperti ini ya. Jadi yang dipakai itu yang atas bukan yang bawah. Yang bawah ini untuk masuk ke dalam topinya ini ya. Nah ininya yang untuk nyedotnya itu yang atas ini, yang kecilnya ini ya temennya. Oke, coba kita pasang. Nah akan jadi seperti ini ya temennya. Bentuknya itu akan jadi kayak RTA, mirip RTA MTL. Cuman ini lubangnya lubang RDL guys. Ini lubangnya masih cukup lumayan besar ya. Jadi kalau MTL harusnya lebih kecil dari ini ya untuk lubangnya. Jadi ini jatuhnya RDL. Jadi kalau kalian mau ugal-ugalan, kalian bisa menggunakan yang 810-nya yang normal ini yang frost. Nah kalau kalian pengen yang lebih santai gitu RDL-an, nah kalian bisa pakai yang lubang ini ya, drip tip yang satunya ini ya teman-teman. Oke, nah setelah kita mau tes, kita beresin dulu si mejanya guys. Ini udah kita isi ya temennya. Nah ini ya udah ada liquidnya di dalamnya. Nah ini tadi kan yang dalamnya gua setting di air hole paling kecil ya, yang ukuran 1. Nah sekarang ini gua buka semua guys. Untuk air hole setnya ini gua buka semua, jadi nggak ada yang gua tutupin. Tapi yang dalamnya itu cuman air hole 1 ya. Nah ini kita coba tesnya untuk si Stalk RTA ya, by ROV and Vibos. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini yang luar setnya ini agak apa ya, kayak agak nggak ngaruh gitu ya, karena kan dalamnya tetap kecil ya, tetap 1 ya. Ini gue buka semua, tetap sempit guys. Jadi ini sedotannya tuh kayak RDL. Kayaknya nggak cocok untuk drip tip ini. Jadi kalau kalian pakai yang lubang 1 ya, yang di dalamnya kalian setting 1, kayaknya emang cocoknya tuh pakai drip tip yang kecil ini, karena ini modelnya RDL guys. Ini mirip kayak Vibe Safe kalian nyedot RBA IO ya temennya. Ya jadi kayak kalian nyedot RBA IO ya temennya. Jadi kalau RDL ya memang drip tipnya nggak bisa yang bore up seperti ini ya temennya. Ini yang kan bore up gede banget gitu ya. Ini nggak bisa. Ini harus pakai yang kecil juga supaya fokus flavornya tuh lebih pas gitu nyedotnya. Jadi kalau kita nyedot kita mangap sama rada kecil itu beda guys sedotnya ya guys. Kita sedot lagi ya menggunakan RDA yang pentil. Ini kayak pentil ya ini kayak buah cermin itu kali ya yang mentungul gitu ya. Kata lagi bismillahirrahmanirrahim. Nah ini loh ini lebih cocok guys. Jadi memang harus menyesuaikan ya tentunya. Kita coba cara nyedotnya MTL ya. Masih dapat guys cara nyedot MTL, cuman kalau menggunakan RT ini emang lebih manis saja. Kalau biasanya orang-orang MTL itu kan kalau kalian nyedot device itu emang agak gak manis gitu ya. Tapi kalau kalian pakainya settingan tadi gua ya dengan Stalk RT ini, dengan drip tip kalian ganti seperti ini ya, kalian nyedot MTL masih bisa. Tapi hasil flavornya lebih manis saja. Nah ini berarti memang ini cocoknya untuk RDL ya teman ya. Lebih oke seperti itu ya. Jadi kalian ingat ya, kalau kalian settingnya 1, nah kalian mending pakai si drip tip bawaannya yang kecil ini ya, 810 tuh 510 nya gitu ya. Nah kalau kalian settingnya 3, nah baru kalian bisa pakai yang bore up seperti ini. Nah kita coba bongkar dulu settingannya tadi ya untuk air hole nya. Nah ini kita buka dulu. Ini jadi kalau nyeting kayaknya set air hole nya ini nggak usah kalian buka juga ya. Ini aja kalian kendorin pin bawahnya ini. Nah kalian angkat. Ini kan tuh tanda panahnya di ukuran 1 kan ya nih ya. Tanda panahnya di ukuran 1, kita ganti ke ukuran 3 guys. Nah ini ya, balik lagi ke ukuran titiknya 3. Berarti ini lebar ya temennya. Nah oke, ini ya jadi masih di 3 ya. Oke, nah kita coba pasang lagi. Nah kita buka semua air hole nya temennya. Nah kita akan tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lebih cocok guys. Jadi kalau memang air hole nya ini lebar, kalau kalian menggunakan drip tip bore up gini, baru itu pas ya temennya. Flavornya juga kawin gitu ya. Nah coba kita kecilin ya air hole nya ya. Coba ini kita kecilin.
Jadi sedikit aja, kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya guys, jadi sebenarnya untuk air hole luarnya ini tuh cuman kalau kalian misalnya menggunakan lubangnya yang 3 ya, kalian masih bisa setting menggunakan si set air hole-nya ini ya teman-teman. Walaupun sebenarnya dia tetap bottom air hole, tapi kalian bisa setting setnya ini kalau lubangnya kalian setting 3. Nah, kalau kalian lubangnya kalian setting 1 ya, yang tadi yang di bawah itu jadi setting 1, ini tuh udah nggak ngaruh guys untuk yang setnya ini ya, kecuali kalau kalian tutup rapat, nah itu baru ngaruh ya. Tapi kalau lubangnya udah 1, kalian mau kecilin, gedein, tetap masih sama guys ya. Sedotannya beratnya masih sama seperti yang kalau settingan dalamnya itu 1 gitu ya. Oke, tetes lagi. Oke, untuk overall untuk dari segi air hole-nya ini bener-bener kalau menurut gua air hole pas guys. Ini walaupun gua buka semua ya temennya, air hole kanan kiri ini gua buka semua. Ini kan dual zone ya temennya, ini 2 ya kanan kiri. Ini gua buka semua, gua sedot DTL. Ini bener-bener gak ada ngepos-ngeposnya guys. Ini bener-bener rapat karena memang lubang side-nya ini gak terlalu gede ya temennya, emang agak tipis gitu ya. Nah makanya begitu kalian DTL ini bener-bener gak ada ngeposnya, semuanya flavor guys. Manisnya itu naik ya, flavornya juga kepecah-pecah, TH-nya berasa. Wis pokoknya ini powerful lah ya untuk kalau kalian sedot DTL. Nah cuman tadi ya pas begitu gua pakai di 1 ya, di lubang 1 ya, kalau gua pakainya drip tipnya yang bore up seperti ini, pas gua sedot ya tetep piye kayak ada yang nahan gitu. Cangkemmu kan mangap gitu ya. Maksudnya kan ini kan kalau bore up gini kan kalian lu lebih ngokok gitu ya. Nah, pas nyedot, sedotan lu tuh kayak sempit gitu lubangnya. Nah, itu yang membuat kurang nyaman, guys. Itu biasanya rasanya tadi yang kurasain tuh kayak panasnya itu berlebih, guys. Karena lu yang harusnya nyedotnya kenceng, tapi lubang bawahnya itu nahan, kecil gitu ya. Nah, ini yang membuat gak sinkron, guys. Nah, tapi kalau kalian menggunakan yang pentil ini ya, si pentil ini, nah, bawahnya kan kecil. Cangkem lu kan kecil ya, jadi agak ngecil gitu lah. Nyedotnya itu lebih pas gitu ya namanya. Jadi nggak terlalu panas, flavornya jadi juga lebih kepecah-pecah. Nah, kalau gua ini lebih cocok menggunakan yang lubangnya gua kecilin menjadi 1 dan menggunakan si drip tip kecil ini ya. Lebih ke RDL ya namanya, ketimbang yang bore up seperti ini. Karena ini vibes-nya tuh RTA ini tuh vibes-nya kayak RBA-nya dari IO guys. Jadi gua karena nyedotnya vibes-nya mirip ya. Jadi gua berpikiran kalau pas nyedot ini kayak nyedot RBA IO guys ya. Lebih RBA IO biasanya drip tipnya kan 5-10. Nah, makanya gua lebih cocok menggunakan yang si kecil ini ya temennya. Untuk drip kecil ini dengan settingan dalamnya harus gua ganti ke nomor 1 ya temennya. Ini gua buka lagi ya, gua setting ke lubang nomor 1 lagi. Nah kalau misalnya kedudut ya, guys, kalian terlalu semangat. Nah pas dibuka dalamnya itu kayak gini guys. Nah jadi ini kan ada lubang ininya ya, ada lubang bunder 2 ini. Nah ini nutupi guys. Jadi kalau misalnya 3 ya dia nggak nutupin 3-3-nya. Ini kan yang lubang 2 ini tuh nggak ada yang ditutup. Nah misalnya 2 yang ditutup 1 ya, yang ditutup 1 kanan 1 kiri. Nah kalau misalnya settingnya 1 yang ketutup 2 guys. Jadi sisa 1 di kanan 1 di kiri gitu ya temennya. Mekanisme itu seperti itu ya temennya. Nah ini kita pasang lagi, kita setting ke yang 1. Nah, setelah itu kita kencengin lagi guys. Oke ya, ini udah jadi lubang 1 lagi. Nah, ini drip tipnya gue cabut, gue ganti yang pentil lah. Oke, kita pasang lagi. Nah, seperti ini ya, kita sedot lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada perbedaan guys. Tadi lubangnya 3 ya, dengan air hole gua buka semua, dia untuk TH-nya itu lebih soft ya. Jadi manisnya lumayan naik ya, terus flavor yang pecah-pecah, TH-nya agak soft ya. Nah begitu gua ganti ke lubang 1 dengan drip tipnya gua ganti yang pentil ini, itu TH-nya lebih tajam guys. Jadi kalau kalian pengen TH yang tajam, nah kalian bisa menggunakan settingan yang kecil ini ya temennya, yang menggunakan si lubang bawahnya 1 dengan drip tipnya ini ya temennya. Nah itu akan menghasilkan TH yang cukup lumayan kencang ya temennya. Oke.
Dan Stark RTE ini karakternya memang Vapers Indonesia, memang agak manis. Layernya itu kepecah-pecah ya temennya, dengan TH yang cukup lumayan kenceng juga. Memang itu yang dicari untuk Vapers Indonesia temennya. Yang Vapers Indonesia nyari gitu, RBA yang manis ya. Terus layernya kepecah-pecah bang ya. Terus air hole-nya yang pas bang, nggak ngepos ya. Terus yang satu TH-nya berasa bang. Nah ini salah satu yang untuk RTE. Stark RTE ini rekomend ya. Ini karya anak bangsa. Kalian bisa cobain sendiri ya temennya. Ini adalah opini gua ya. Jadi review terbaik tetap dari kalian. Kalian cobain sendiri, setting sendiri. Kalau misalnya gua ada yang salah dan misalnya ada kurang-kurangnya, kalian bisa langsung komen di bawah ya temennya. Oke. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk di apa deh? Like, di share, jangan lupa untuk di subscribe. Nah, jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk tahu notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gua. Askar dari pada Vector.